Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sulaiman Al-Haji dengan NIM D111125105. Saya berasal dari Prodi Teknik Lautan. 51004 dari Prodi Teknik Lautan. Perkenalkan, nama saya Tegi Agesti dengan NIM D11112511018. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2025. Penyebab biologi: gempa dipicu oleh aktivitas Flores Breakout Unit. Sesar naik unsur belakang Flores, yaitu sesar aktif yang membentang di laut utara NTT. Lokasi dan kedalaman: pusat gempa terletak di laut sekitar 30 km timur Laut Neko. Dikarenakan kedalaman tergolong dangkal 15 km, getaran terasa sangat kuat hingga skala 7 mmi. Saya akan menjelaskan kerusakan di laut dan di darat. Kerusakan dasar laut, energinya membelah batuan dasar laut atau rekahan patahan, dan merupakan ekosistem terumbu karang secara fisik di perairan Flores. Dampak pesisir, guncangan memicu potensi tsunami kecil sekitar 1 meter di wilayah pelabuhan serta fenomena ilkevasi atau semburan pasir dan air. Di kawasan pantai, kerusakan bangunan merusak infrastruktur publik dan pemukiman warga di Nagekeo, Ende, Maumere, hingga Labuan Bajo yang diikuti oleh ribuan gempa susulan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan-kawan saya yang sebelumnya. Jadi untuk masalah kejadian bencana tentunya di bagian laut yang ada di NTT. Nah, tentunya di sini yang saya soroti itu pada bagian ekosistem yang ada di laut ya. Contohnya itu pada ikan. Nah, kemarin tuh kejadian yang ada di bencana di NTT di area lautnya yang ada bencana gempa itu mengakibatkan terumbu karang dan juga batu-batuan yang ada di laut di area NTT itu menyebabkan karang bisa dibilang rusak lah ya. Untuk tentunya juga bagian fungsinya juga rusak, dan juga batu-batuan itu juga tentunya ada yang rusak, batu-batuan karang. Nah, dengan rusaknya batu-batuan karang ini mengakibatkan rumah ikan ini kan rusak. Jadi otomatis ikan yang tentunya tinggal di karang tersebut itu jadi terganggu. Jadi yang awalnya ikan itu tinggal di karang tersebut itu sudah tidak lagi bisa ditempati dikarenakan karang tersebut mengalami kerusakan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa sebenarnya untuk mencari solusi daripada masalah karang yang rusak ini, yaitu dengan cara kita memberikan solusi, yaitu membuat struktur karang tiruan dengan tujuan pemulihan tempat bagi ikan tersebut. Nah, dengan adanya struktur karang tiruan ini yang diletakkan di laut, tentunya yang awalnya ikan tersebut kehilangan tempat untuk tinggal menjadi ada dari yang struktur karang yang udah dibikin ini gitu. Nah, tentunya untuk di pesisir di dekat dengan laut tersebut tentunya ada juga di bagian pesisir. Nah, di bagian pesisir ini tentunya sudah pasti ada masyarakat. Nah, sebenarnya untuk masalah bencana alam ini ya,
untuk tentunya gempa ya, gempa. Nah, di sini tuh sebenarnya kita untuk sebagai peringatan dini itu kita bisa melakukan perawatan ya, perawatan mungkin secara berkala ya, perawatan secara berkala pada sensor gempa. Nah, sensor untuk yang mendeteksi gempa ini sebenarnya harus kita rawat secara berkala ya, agar sensor gempa ini tuh bisa bekerja dengan semestinya. Nah, tentunya untuk itu kita juga bisa dari kejadian tersebut, bencana gempa tersebut, kita juga ada melihat dari segi rumah ya, untuk rumah masyarakat yang ada di sekitar NTT ya, tentunya yang mengalami bencana gempa tersebut itu banyak ya, tentunya yang berhamburan, banyak yang rusak juga untuk rumah masyarakat tersebut. Nah, dari melihat kejadian ini, kita sebenarnya bisa ngasihkan solusi untuk kedepannya, yaitu dengan menerapkan menerapkan aturan ya, yaitu dengan struktur bangunan rumah yang dibikin itu harus tahan terhadap gempa tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar untuk kedepannya itu meminimalisir kerusakan pada rumah warga tersebut. Nah, mungkin cukup sekian saja ya untuk pemaparan materi terkait bencana alam gempa yang ada di NTT. Nah, untuk itu di sini saya Agung Sulaiman Al-Haji yang mengakhiri sesi ini. Sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.